100 Melbourne FM. Dan lu pada lagi dengerin gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Aussie ada cerita. Wah, hari ini gue akan bermono podcast ria, monolog sendirian. Sudah lama gue gak ngomong sendiri. Pengen cerita-cerita aja sih. Tapi tema hari ini tuh gue gak tahu ya, ini tuh mungkin kayak gak jelas juga sih, gak penting juga sih. Cuman tema hari ini yang pengen gue sharingin itu buat gue pribadi ya. Gue merasa gue belajar hal yang baru. Hari ini tuh gue pengen sharing masalah how to stream, like literally how to stream a 4K video. Gue bukan expert dalam elektronik, tapi ya itu tadi gitu. Hari ini gue merasa gue tuh kayak apa sih, baru tahu gitu loh. Kayak aduh baru tahu. Nah, kebaru-tahuan gue ini rasanya tuh kayak kalau gue simpen sendiri tuh nggak afdol. Jadi gue pengen sharingin. Gue nggak tahu berguna atau enggak, tapi ya itu tadi, gue merasa ini tuh gue baru tahu, jadi gue merasa pengen sharing aja. Jadi buat temen-temen yang sedang apa ya, kayak mungkin mikir gitu ya, kok sekali-kali gue pengen juga kali ya nonton kayak apa sih gambar 4K itu tuh kayak apa sih, pengen tahu gitu ke kualitas gambar 4K itu kayak apa gitu ya. Nah di sini gue tuh pengen sharing karena ternyata nonton 4K itu tidak semudah itu, Ferguso. Ternyata banyak modal-modal atau rintangan-rintangan yang harus dihadapi gitu, yang gue baru sadar karena gue juga sama. Gue tuh pengen, selama ini gue tuh nonton cuman kayak full HD terus kayak pengen juga nonton 4K gitu. TV gue sebelumnya itu nggak 4K, terus gue jual, gue beli TV baru. Tapi ternyata tuh kita kan selama ini mikir mungkin ya udah beli TV 4K gitu kan. Tapi ternyata tuh beli TV 4K itu tidak selamanya dalam tanda kutip menyelesaikan masalah. Jadi gini, ada TV yang punya kemampuan untuk upscaling. Jadi kalau file yang lu tonton itu, misalnya lu streaming ke Netflix itu nggak 4K, itu tuh dia tuh bisa upscale ke 4K. Beberapa TV ada yang bisa, tapi tetap nggak maksimal gitu. Tapi intinya gue bakal list poin-poin apa aja yang perlu lu siapin buat lu bisa nonton video itu 4K. Yang pertama, kalau ini ngomongin streaming ya, jelas lu butuh koneksi internet yang cepat. Nah, buat teman-teman yang streaming 4K-nya itu lewat Netflix, Amazon Prime, nggak tahu Indonesia masuk nggak ya Amazon Prime, gue kurang tahu. Amazon Prime, Disney Plus, kalau di US ada yang namanya Hulu dan lain-lain. Itu kalian tentu saja butuh koneksi internet yang minimal 25 Mbps. Itu minimal untuk bisa streaming 4K bagus. Kalau bisa lebih dan bisa lebih kencang gitu. Menurut gua streaming 4K lewat Netflix atau Disney Plus, gua ngomong Netflix atau Disney Plus karena itu dua account yang gua punya, not bad, tapi I'm pretty sure kalau lu pakai 4K yang beneran pakai piringan CD itu, yang pakai apa, bukan kaset ya, piringan CD beneran kayak the real 4K
piringan CD itu I think it's gonna be better deh. Tapi gue mau bahas itu di belakang. Tapi not bad. Netflix dan Disney Plus 4K-nya not bad. Jadi itulah pentingnya, dalam konteks ini gue ngomong pentingnya internet. Kalau kalian mau nonton 4K dari Netflix atau Disney Plus. Dan dalam konteks ini juga karena gue nggak punya 4K player, sama gue nggak beli CD yang 4K juga. Jadi satu-satunya cara gue nonton 4K ya Netflix dan Disney Plus. Poin nomor 2 ini TV. Jadi TV zaman sekarang, kita lagi ngomongin 2020, itu most likely 4K memang. Maksudnya gini, walaupun TV gede 50 inch, 55 inch, 60, 65, 75 itu sekarang udah most likely 4K. Tapi kenapa gua ngomong gitu? Karena gua nih baru belajar something. Gua nih barusan ngejual TV gua ukurannya 55 inch, tapi gua beli itu 3 tahun lalu. Gua beli TV ini tuh 3 tahun lalu, ukurannya 55 inch. Tapi dia tuh ternyata tuh cuman full HD doang. Jadi selama ini gue pikir TV gue ini tuh 4K, tapi ternyata dia tuh cuman full HD doang. Walaupun ya sebenarnya loh ya, mungkin mata gue tuh cupu gitu, tidak bisa bandingin gitu ya. Walaupun full HD itu tuh gue tuh udah puas, gue tuh sebenarnya udah seneng dengan full HD itu. Jadi sekali lagi ya, gue cuman pengen sharing, gue cuman pengen ngasih tahu besarnya size TV lu 55 inch, 60, 65 itu doesn't mean your TV is 4K. Nah akhirnya gue beli TV gue ini sekarang 65 inch dan support 4K. Nah tadi kan satu internet, 2 TV-nya sendiri. Nah ketiga ini yang gue nih lebih baru belajar lagi, yaitu device lu untuk support 4K. Device untuk support 4K itu bentuknya macam-macam banget. Ada yang smart TV, which is berarti lu bisa nonton 4K langsung dari TV lu. Cuman tidak semua TV 4K itu smart TV. Anggaplah kalau TV lu tuh 4K dan smart TV, ya udah problem solve kan. Tapi gimana kalau TV lu itu nggak smart TV? Oke, kalau TV lu nggak smart TV, ada kemungkinan kedua. Siapa tahu lu punya PS4. Tapi PS4 ini pun lu tuh harus yang PS4 Pro namanya kalau lu mau streaming yang 4K. Atau kalau lu nggak PS4 Pro, ada yang Xbox One X gitu kalau nggak salah. Lu bisa Google deh kalau nggak Xbox One Xbox One X. Nah itu costly ya kalau buat nonton. Tapi kan tentu saja kalau PS kan lu bisa sekalian buat main game. Nah atau enggak lu tuh bisa beli device kayak Google Chromecast. Tapi Google Chromecast pun tuh harus yang namanya Google Chromecast Ultra atau Ultra, pokoknya Google Chromecast yang Ultra lah, yang memang buat 4K. Tapi Google Chromecast Ultra itu sekedar disclaimer, dia tidak ada Disney Plus di dalamnya. Jadi cuman ada stand, YouTube, Netflix, tapi nggak ada Disney Plus di dalamnya. Banyak device lainnya juga, kayak misalnya Apple TV itu ada yang 4K juga. Ada yang Android box itu juga bisa 4K. Ada yang Roku, tapi Roku itu gue nggak tahu ya di Indonesia jual atau enggak. Gue nggak gitu ngikutin. Tapi ada yang namanya Roku TV. Ada yang namanya
macam-macam sih sebenarnya, lu bisa Google. Cuman kalau di yang gue familiar aja ya, gue jelas gak akan beli Apple TV karena gue gak use Apple. Mungkin lu bisa beli tadi Chromecast yang Ultra tapi yang support 4K, mungkin gue sedikit rekomen. Terus dalam konteks ini kalau gue juga lumayan main game, jadi lu bisa beli PS4 tapi yang Pro untuk nonton 4K, atau lu bisa beli ini Blu-ray. Jadi alat Blu-ray tapi yang Blu-ray-nya itu 4K. Karena Blu-ray is different from 4K ya. Jadi kalau lu Blu-ray doang nggak 4K ya, itu beda. Cuman kalau gue walaupun dengan lu beli 4K player tuh kayak lebih terjamin tuh maksudnya gini. Tadi kan gue bilang walaupun Netflix atau Disney Plus atau Stan atau Amazon Prime itu support 4K, tapi kan itu kan tergantung koneksi internet lu gitu ya. Kalau lu punya 4K player kan itu kayak nggak tergantung koneksi internet lu lah, dan kayak ibaratnya tuh apa ya, kayak lu tuh nggak mungkin nge-lag gitu loh kalau lu punya alat itu gitu ya. Tapi tuh kalau gue sendiri menurut gue itu pricey banget sih kalau lu sampai harus beli 4K player. Karena gini, 4K player, gue nggak tahu harga 4K player berapa, tapi maksudnya logikanya lu tuh udah harus beli 4K player, lu harus beli filmnya juga 4K gitu loh, which is mahal gitu loh. Maksudnya lu tuh harus beli film 4K, dan paling logikanya ya film tuh kan paling lu juga nonton sekali gak sih, sesuka-sukanya lu sama film juga lu tuh gak mungkin yang tiap hari nonton gitu loh. Jadi considering that, gue lebih rekomen lu untuk yang kayak lu subscribe ke Netflix, Disney Plus, atau yang tinggalnya di Australia ada Stan, Amazon Prime, atau tinggalnya di US ada Hulu dan lain-lain. Netflix I think yang paling terkenal gitu, yang paling nomor satu gitu. Sekali lagi, tapi ini plus minus ya. Kalau lu punya 4K player, kalau lu punya 4K player, lu tidak usah bergantung pada koneksi internet, which is pasti no lag, nggak akan nge-lag, pasti dijamin lancar dan dijamin bagus lah. Tapi tentu saja lu kayak lebih pricey gitu, lu harus keluar duit lebih lagi. Dan negatifnya adalah ya itu tadi, film tuh kan ya paling lu tonton sekali juga ya udah gitu loh, lu tonton sekali selesai gitu. Sedangkan kalau lu Netflix gitu atau Disney Plus, dengan harga segitu lu bisa dapet ribuan film. Nah tapi ini nih, gue mau masuk ke Netflix dan Disney Plus atau whatsoever ini nih. Hari ini banget gue baru belajar. Jadi gue kan baru beli TV gue 4K kan. Wah, gue udah beli, gue udah seneng, gue udah excited, gue mau nonton. Waktu gue beli, gue colok PS gue, cek, terus gue nonton. Kok somehow gue tuh kok ngerasa kayak nggak maksimal. Ternyata gue baru nyadar PS gue nih PS yang lama, yang tidak support 4K. Wah, agak sedih. Wah, gue baru nyadar PS gue nggak support 4K. Aduh, agak sedih. Oh ya wis. Yaudah, ini ceritanya gue nggak punya kayak Google Chromecast gitu ya. Terus gue kayak, oh yaudah, colok laptop, cepet, colok laptop, gue udah colok, gue terus buka Netflix di browser, tapi terus gue tonton lagi, loh, kok
kok sama aja, kok kayak nggak ada bedanya, nggak malah jujur ya gambarnya tuh cenderung jelek banget. Terus aduh gue udah kayak kenapa ini, gue udah mikir. Tapi by the way sebelum gue lanjutin kata-kata gue, pas gue ngomong colok laptop itu, disclaimer buat kalian yang mungkin juga kepikiran colok laptop, tidak semua laptop juga support 4K. Tapi gue tidak menjelaskan ini terlalu terperinci karena gue belum research lebih banyak. Tapi I'm just saying tidak semua laptop ini support 4K. Tapi di cerita gue, laptop gue support 4K. Jadi kalau lu mau pakai laptop monitoring ke TV 4K lu, itu tuh harus yang minimal prosesor lu i5, terus Nvidia lu tuh juga ada minimalnya, terus Windows lu tuh juga ada minimalnya, gitulah pokoknya. Rada ribet lah, gue nggak mau membahas itu terlalu detail. Tapi dalam cerita gue, kebetulan laptop gue support kalau buat 4K gitu ya. Nah, terus balik lagi tadi, jadi kan gue kan pakai web browser ya, pakai Mozilla. Gue buka Disney Plus, kok gambarnya mengecewakan, padahal TV gue 4K. Netflix juga kok mengecewakan. Terus gue Google, gue YouTube, gue research. Ternyata lu mau sampai ibaratnya kalau orang Indo bilang lu mau sampai lebaran monyet, ternyata browser alias Google Chrome alias Mozilla Firefox lu itu memang tidak support Netflix lu untuk 4K, dan itu tuh gue tuh baru tahu. Nah, tips buat temen-temen yang sedang kayak mengalami kayak gue gitu ya, itu ternyata lu tuh bisa pergi ke, kalau lu Windows atau kalau lu Apple gue kurang tahu ya, mungkin Apple TV. Tapi kalau lu Windows, lu bisa ke Windows Store ya, ngomongnya ya, kayak Windows Store lu lah. Nah, dari Windows Store lu ini lu bisa install Netflix di dalamnya, dan dari situ lu baru Netflix lu nanti support 4K. Buat temen-temen mungkin ada yang wondering gitu, kayak sebenarnya gimana sih gua nih bener-bener untuk bisa kayak I just wanna make sure gitu loh, yang gua stream nih bener-bener 4K gitu, atau gue tuh tahu dari mana yang gue tonton ini 4K. Buat membuktikannya itu lu tuh bisa pergi ke, misalnya lu lagi pilih film, misalnya apa sih film, misalnya Our Planet. Nah, misalnya Our Planet, misalnya lu bisa lihat ke Our Planet gitu. Gue nih tahu dari mana ini tuh 4K atau enggak. Lu tuh bisa ke details. Jadi lu pencet filmnya, lu pilih details. Dari situ dia akan menjelaskan film ini tuh supportnya apa aja. Nah, buat teman-teman yang streamingnya itu lagi dari Netflix, kadang-kadang kalian pasti mikir, bentar-bentar, tapi pas gue play ini, gimana caranya gue tuh yakin banget bahwa yang gue tonton ini tuh beneran 4K gitu. Apalagi buat orang yang gak pernah nonton 4K ya, jadi tidak pernah punya perbandingan. Gue bisa kasih lu tips. Salah satu cara paling gampang itu adalah kalau lu streamingnya lewat laptop dan lewat aplikasi Netflix yang gue cerita tadi, yang lu harus download dari Windows Store. Dan ini tuh konteksnya udah lu colok ke TV monitor 4K lu. Itu lu bisa, paling gampang ya, ini paling gampang ya, yang bener-bener obvious, lu bisa pencet Ctrl Alt Shift Q. Di situ akan kelihatan dimension dari acara atau film yang lu tonton itu
berapa, apakah 3820 2160 atau yang 1920 1080. Itu menurut gue cara paling gampang. Tapi kan nggak semua pakai laptop, dan itu cuma berlaku untuk Netflix. Untuk Disney Plus itu nggak berlaku. Dan untuk PS bisa pencet start, atau kalian juga bisa lihat dari, misalnya kalian pilih film yang mau kalian buktiin, misalnya ya Our Planet misalnya. Kalian masuk, terus kalian bisa pencet details. Itu nanti di sebelah judul ada keterangannya. HD, HDR, Ultra HD 4K. Nah, dalam konteks Netflix ini, kalau HDR itu pasti 4K. Dan HDR is actually better than 4K kalau dalam konteks ini. Nah gitu, jadi makanya kalau kalian nontonnya cuma dari laptop, paling keluarnya cuma logo HD gitu doang. Netflix itu nanti mereka bisa langsung menyesuaikan dengan device apa atau dengan TV apa kalian nonton. Jadi kalau misalnya ya PS gua 4K tapi TV gua enggak, jadi nanti pas gua pencet itu ya nanti keterangannya ya nggak akan sampai 4K juga gitu. Jadi Netflixnya sendiri otomatis akan menyesuaikan dan akan ngasih tahu lu bahwa oh ini bisa di stream maksimal HD doang, atau HDR, atau Ultra HD 4K begitu. Itu yang bisa gue sharingin sih. Dan speaking of which, kalau lu Netflix, ini gue ngomongin Netflix bukan Disney Plus, itu lu harus make sure dulu bahwa lu tuh lagi di plan yang paling mahal. Nama plannya itu Premium Ultra HD. Jadi kalau lu pakai laptop untuk nonton, colokin ke TV, make sure kabel HDMI lu tuh yang 2.0. Karena otherwise lu takutnya bisa nge-lag waktu lu nonton, kayak nge-lag gitu lu gambar. Jadi apa yang ke show di laptop lu sama yang di TV itu takutnya nanti nggak sama gitu. Begitu. Sekali lagi gue nggak ngerti apakah sharing gue hari ini tuh berguna atau enggak, tapi I just make a podcast karena gue merasa hari ini gue kayak I learn something new aja gitu loh, kayak oh baru tahu. Jadi gue sekedar pengen share aja sih. Jadi takeaway point yang bisa gue sharingin buat teman-teman yang mau nonton 4K itu mungkin adalah kita tahu hukum alam di hidup ini, ada harga ada rupa lah ya. Jadi tentu saja kalau konteksnya kalian ini memang tajir, ya belilah TV-TV terpercaya kayak Sony atau Samsung. Tapi itu mungkin bisa 40 juta, 50 juta. Tentu saja kalau gue gak punya duit sebanyak itu. Tapi kalau lu mau terjamin, ya gue bilang bahwa merek itu ngaruh lah ibaratnya. Ada harga ada rupa kan, kalau orang bilang tuh ada harga ada rupa ya. Tapi kalau di sini konteksnya lu pengen yang budget TV, ya mungkin lu bisa dapetin Hisense, TCL, atau nggak tahu ya, mungkin Xiaomi juga mungkin oke zaman sekarang gitu. Nah, selain lu harus consider TV, lu harus consider filenya itu sendiri yang lu untuk streaming, which is kalau zaman sekarang tuh ya lu bisa ada di streaming devices kayak Netflix, Disney Plus, atau kalau lu tajir tadi lu mungkin bisa beneran beli 4K film 4K-nya, yang walaupun menurut gue itu rada nggak worth it ya, karena film kan lu nonton sekali doang ya. Jadi either lu beneran beli film 4K, Netflix, Disney Plus, itu sih yang bisa gue sharingin. Gue nggak tahu, mudah-mudahan ini rada nggak jelas, tapi mudah-mudahan ini berguna. Tapi buat gue sih gue belajar banyak. Yang jelas, kalau lu yang jelas hari ini tuh gue belajarnya tuh gini loh. Gue pikir bahwa pas gue punya Netflix atau Disney Plus itu tuh akan otomatis ke 4K.
Dan which is gue salah. Itu sih yang gue belajar banget hari ini tuh, itu sih. Dan gue tadinya mikir kayak, bentar toh, kalau gue udah pencet play, gue tuh taunya dari mana kalau yang gue tonton ini tuh beneran 4K. Nah tapi tadi udah gue jelasin ya. Gitu aja podcast gue hari ini. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Share, like, komen kalau kalian pikir podcast gue bermanfaat. Udah gitu aja. Gue rekaman jam 4 pagi subuh nih, gara-gara gue beneran pengen banget sharing ke kalian, karena gue merasa banget baru belajar something. Udah gitu aja. Thank you banget buat semuanya. Bye bye.